Shalom jemaat Tuhan, salam kekasih Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita di dalam penyembahan kita. Mari kita sungguh-sungguh angkat setiap pujian dalam segenap pikiran, kekuatan, segenap hati kita. Dan saya percaya malam hari ini, dalam malam yang indah, kita bisa bersama-sama bersekutu dan berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan
pusat segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala syukur pujian kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan bagi-Mu. Mari Tuhan lawan setiap kami yang rindu. Mari Tuhan nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Yesus. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh sangat baik. Aku takjub akan setiap perbuatan-Mu, tak tertandingi kuasa-Mu. Betapa dalam kasih setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Ada jaminan, ada perlindungan, ada kekuatan baru. Kami kagum akan Engkau, sungguh kami kagum akan Engkau. Sikia dalam sikia dalam sikia dalam sikia. Matamu tertuju atas setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi yang menyembah. Kami percaya akan jamahan-Mu yang mengubahkan, yang memberi kekuatan, yang memberi kedamaian. Haleluya. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya hanya pada Yesus, Sang kekasih kami, kekasih jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kagum Tuhan akan Engkau, ku kagum Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib bukti berarti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya,
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang menjadi rencanamu Tuhan, sungguh kami kagum, sungguh kami bangga, sungguh kami hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Tiada kata-kata yang bisa mewakili Tuhan betapa kami kagum akan setiap perbuatan-Mu yang dahsyat. Betapa kami kagum akan kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tak terselami janji-janji-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami rencana-Mu. Tapi itu Kau buatkan bagi kami, tapi itu membawa kami pada kemenangan, membawa kami kepada terobosan, membawa kami kepada kemuliaan. We worship you Lord, we worship you Lord Jesus. Hallelujah. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang kami lalui sampai detik ini, tangan-Mu yang kuat itu memegang kami. Bahkan terkadang kami merasa tak sanggup lagi. Kadang kami merasa apalagi yang harus kami perbuat. Namun kami percaya bukti adanya kami hari ini adalah semua karena perbuatan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang sempurna, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Untuk itu kami kagum akan Engkau. Bahkan kami tidak mengerti Tuhan apa yang sedang terjadi. Namun ketika mata-Mu selalu tertuju kepada kami merasakan ada kekuatan yang baru. Saat kami tak mampu, Engkaulah kuat kami yang menopang kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuasa
kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Sungguh Engkau harapan kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau mendengar firman-Mu. Kami perlu Engkau Yesus. Untuk itu kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami sediakan hati kami, pikiran kami, waktu kami untuk mendengar Engkau bicara. Urapi kami Tuhan, beri kami hikmat, mampukan kami untuk mengerti. Terlebih Engkau berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Bicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom, kekasih Tuhan. Kembali malam hari ini di dalam sesi worship night, pesan Tuhan di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Saya berikan judul pesan Tuhan ini, dimuntahkan Tuhan bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya berbicara tentang jemaat atau pribadi yang dimuntahkan oleh Tuhan, saudara. Dan jemaat itu adalah jemaat di Laodikia. Ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Salah satunya adalah Laodikia. Dan Laodikia ini adalah satu-satunya jemaat yang dikritik. Tidak ada satu pujian pun untuk jemaat di Laodikia ini, saudara. Ya. Karena apa? Karena jemaat di Laodikia ini itu adalah jemaat yang suam kuku. Ya. Jemaat yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Dimuntahkan itu karena menjijikkan. Dimuntahkan itu karena rasa yang tidak enak. Dimuntahkan itu karena tidak disukai, saudara. Dan jemaat ini adalah jemaat Laodikia. Jemaat yang suam kuku. Cirinya orang-orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku, satu ikut Tuhan, secara lahiriah ikut Tuhan tetapi tidak ada keseriusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengutamakan keduniawian. Menjadi orang Kristen tetapi fokusnya hanya dunia. Fokusnya berkat Tuhan. Bukan Tuhannya sebagai sumber berkat. Tetapi dunianya. Ikut Tuhan kalau tidak diberkati mutung. Ya, itu fokusnya kepada dunia. Mengutamakan keduniawian.
berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak tolong atau belum menolong, mutung. Nah, itu mengutamakan dunia, saudara. Ya. Yang ketiga, ciri orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku adalah sombong. Ya. Orang-orang yang sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Arti daripada sombong, definisi daripada sombong itu tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau diri kita mengandalkan kekayaan, mengandalkan koneksi-koneksi, itu orang sombong. Orang sombong bukan hanya berkoar-koar, oh aku punya ini, aku punya itu. Cerita ini, cerita tentang aku punya dunia yang sekian, aku punya perusahaan sekian, keberhasilanku ini, keberhasilanku itu. Ya, bukan sekedar itu, saudara. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itulah orang yang sombong. Saya akan melanjutkan, saudara. Berikutnya pertanyaan untuk kita semuanya. Mengapa Tuhan tidak suka kepada jemaat atau pribadi yang suam-suam kuku? Apa alasannya Tuhan itu tidak suka sehingga dia mau memuntahkan jemaat atau pribadi yang suam-suam kuku? Yang pertama, orang yang suam-suam kuku sekalipun fisiknya ada di gereja, tetapi sebenarnya Tuhan tidak ada di dalam hidup, tidak ada di dalam hatinya. Wahyu 3 ayat yang ke-20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dikatakan Tuhan mengetok pintu. Bapak Ibu yang terkasih, para kekasih Tuhan, kalau sampai orang Kristen, orang yang katanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi disebut di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini saudara, aku mengetok pintu, artinya apa? Tuhannya sudah keluar. Ya, itu bukan Tuhan yang keluar, saudara, tetapi Tuhan dikeluarkan dari hidup. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat saat kita pertama kali sebagai anak Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, masuklah Engkau di dalam hatiku. Kita mengundang masuk, Tuhan berkuasa di dalam hidup kita, masuk di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudara. Tetapi karena kita ini menjadi pribadi-pribadi yang suam-suam kuku, akibatnya apa? Secara tidak langsung Tuhan dikeluarkan dari hidupnya. Orang yang suam-suam kuku itu kehilangan kasih mula-mulanya. Kasih kepada Kristus. Jadi Kristen cuma sekedar rutinitas, saudara. Ya, minggu pergi ke gereja. Ya. Kalau enggak ke gereja, sungkan nanti sama pendetanya. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaui Tuhan. Aku beribadah, aku berdoa karena aku mengasihi Tuhan. Aku baca firman, aku dengar firman, cari firman. Karena aku mengasihi Tuhan, saudara. Jemaat di Laodikia ini kehilangan kasih mula-mulanya. Mereka cuma rutinitas saja. Rutinitas agamawi yang mereka kerjakan, saudara. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Bagi Tuhan, orang-orang yang cuma rutinitas agamawi adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Orang-orang yang siap untuk dimuntahkan dari mulut Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, periksa hati kita. Hari ini tidak kebetulan kalau para kekasih Tuhan beribadah bersama di dalam worship night. Mari periksa hati kita. Apakah cintamu masih seperti cinta mula-mula kepada Tuhan? Cintamu kepada Kristus itu masih sama seperti saat engkau pertama kali mengenal Kristus? Periksa hati kita, saudara. Jangan biarkan Tuhan itu berada di luar hatimu. Jangan biarkan Tuhan di luar hidupmu. Karena itu artinya hidupmu bukan Tuhan yang berkuasa lagi.
Engkau menyerahkan hidupmu hanya ke dalam kekuatan tanganmu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada kuasa-kuasa yang lain. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak suka terhadap pribadi atau jemaat yang suam-suam kuku? Orang yang suam-suam kuku, jemaat yang suam-suam kuku sukar diajar firman Tuhan, saudara. Ya. Orang-orang yang suam-suam kuku itu adalah orang-orang yang susah diajar, sukar diajar firman Tuhan. Ayat 17 bagian B, saudara. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, saudara. Jemaat di Laodikia ini secara rohani mereka miskin, saudara. Mereka buta, mereka telanjang. Jemaat di Laodikia ini sulit diajar firman karena merasa sudah tahu. Seringkali di dalam hidup kita, orang-orang Kristen, kita ini sombong rohani, saudara. Kita beribadah pilih-pilih. Ya. Oh, pendetanya si A, aku mau datang. Oh, pendetanya si B, aku gak suka. Firmannya gak enak ini. Ya. Firmannya terlalu keras. Ya. Firmannya ngantuk, buat ngantuk. Ya. Seringkali kita ini pilih-pilih, saudara. Ya. Itu merasa sudah tahu. Ya. Tidak mengutamakan Tuhannya. Ya. Pilih-pilih, saudara. Orang-orang di Laodikia, jemaat di Laodikia ini sukar diajar. Ya. Kalau diberitahu dalam hatinya, wes aku sudah tahu. Ya. Tidak pernah dipakai firman itu untuk mengkoreksi hati. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah saat engkau dengar firman, siapapun yang menyampaikan firman, ya, pakai itu untuk mengkoreksi hati kita. Ya. Terima semua firman dengan hati yang bersyukur. Itu orang-orang yang rendah hati, saudara. Kalau kita menjadi orang-orang yang selalu merendah di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia, firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan mengangkat, saudara. Orang-orang yang sombong sok tahu, ya, apalagi dalam hal-hal rohani, Tuhan muntahkan, Tuhan tidak suka. Yang ketiga, orang suam-suam kuku. Mengapa orang-orang yang suam-suam kuku itu tidak disukai oleh Tuhan? Orang suam-suam kuku itu mempermalukan Tuhan Yesus, saudara. Ayat 18 dikatakan engkau miskin. Ayat 17 dikatakan engkau telanjang. Ya. Apa arti telanjang ini, saudara? Jadi saksi bagi Kristus, tetapi saksi yang memalukan, saudara. Ya. Hidup kita ini dilihat oleh dunia, saudara. Ya. Kita ini sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dilihat oleh dunia hidup kita. Seperti ikan di dalam akuarium. Ikan itu berenang ke sana kemari, dia diperhatikan. Ya. Orang-orang yang ada di dekat akuarium, orang-orang memperhatikan, melihat ikan ini, saudara. Demikian juga hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita ini harus jadi teladan yang baik, saudara. Kalau kita ini jadi teladan yang buruk, ya, itu artinya kita ini siap untuk dimuntahkan Tuhan. Mempermalukan Tuhan, saudara. Jadi anak-anak Tuhan tapi seperti dunia hidupnya. Ya. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu puji Tuhan, haleluya. Beribadah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hidupnya penuh dengan keduniawian, saudara. Seperti dunia. Ya. Orang lain ikut maki-maki. Ya. Orang lain maki-maki, ikut maki-maki. Orang lain berbohong, ikut berbohong, saudara. Di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, jangan seperti orang dunia, saudara. Orang dunia itu selintat-selindut. Ya. Orang dunia itu sukanya menipu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikut seperti itu. Ya. Mungkin ada yang berkata, kalau tidak ikut-ikut dunia bisa tidak keduman nanti. Kalau tidak ikut edan, tidak keduman nanti. Ya. Saudara, itu salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan yang benar, karena engkau harus jadi teladan yang benar, saudara. Engkau harus jadi teladan yang baik, mencerminkan Kristus di dalam hidup ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini sebagai alat, sebagai cermin untuk kita
introspeksi diri saudara. Tuhan tidak suka orang-orang yang suam-suam kuku. Karena orang-orang yang suam-suam kuku pasti akan dimuntahkan Tuhan. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana supaya jadi panas? Pilihannya kita panas atau dingin saudara. Suam-suam kuku, orang yang ada di tengah, ya, yang seringkali kita berpikir yang di tengah-tengah ini yang aman, salah saudara. Suam-suam kuku dimuntahkan, ya. Yang dingin pun dibuang saudara akhirnya. Pilihannya cuma satu, jadi panas saudara. Bagaimana supaya jadi panas? Buka hati kita kembali. Undang Yesus kembali masuk dalam hati kita saudara. Setiap hari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang ada di depanku, Engkau yang bersama dengan aku. Engkau yang memimpin hidup keluargaku. Itu orang yang mencintai Tuhan saudara. Buka hati, undang Yesus supaya Yesus yang ada di dalam hidupmu dan memimpin hidupmu. Yang kedua, bertobat, tanggalkan semua dosa pelanggaran saudara. Ya. Biar Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita, ya. Jangan keduniawian, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging kita. Ya. Kita buang semuanya dosa-dosa, kita buang kedagingan kita. Yang terakhir, kejar dan sukai hal-hal rohani dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, kalau kami melakukannya dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti berkenan. Tuhan pasti menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan oleh setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Hamba-Mu mohon berkat atas setiap kami yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan
kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau Tuhan yang memegang setiap umat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan dan genggaman Allah saja. Biarlah kasih karunia Tuhan itu menyertai kami. Berkat kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berpisah dan biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan pegang kami, Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.